Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya akan sharing dengan saudara. Saya akan sampaikan satu pengajaran firman Allah pagi ini yang saya berikan judul Rancangan Tuhan. Paling tidak dari lagu pujian yang terakhir tadi, yang kita pujikan tentang rancangan Tuhan, kalimat kata-kata pujian tadi, ya seperti itulah kata firman. Kalimat pujian tadi sangat alkitabiah, bahwa rancangan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Rancangan Tuhan itu mulia gitu. Bahkan seandainya rancangan Tuhan diberitahukan kepada kita, mungkin pikiran kita gak bisa nangkep. Kita pikir gak mungkin terjadi sama saya. Kalau seandainya rancangan Tuhan itu bahasa saya dibocorkan pun kepada kita, Tuhan mulai memberitahu rancangannya pada kita. Kita pun berpikir masa iya sih rancangan Tuhan seperti itu gitu. Sebab memang Yeremia 29 ayat 11 seperti pujian tadi. Rancangan Tuhan yang Tuhan rancangkan buat kita itu sangat indah, sangat tinggi, sangat mulia, bahkan sempurna. Melebihi ekspektasi kita, melebihi mimpinya kita. Sebab itu seandainya Tuhan memberitahukan ini loh rancanganku bagimu. Kalau Tuhan seandainya beritahu di depan sama kita, Tuhan beritahu dibocorkan rancangannya di awal sama kita, kita pun akan kebingungan, masa iya sih Tuhan gitu. Tapi mari kita lihat gitu ya. Kita baca dalam Yeremia pasal 29 di ayatnya yang ke-11 saudara ya. Mari kita sama-sama membaca ayat ini. Yeremia pasal 29 di ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita dikatakan rancangannya damai sejahtera. Kita sering baca ayat ini ya. Saya berkali-kali juga mengkhotbahkan, mengajarkan ayat ini. Jelas rancangan Tuhan itu luar biasa. Damai sejahtera bukan kecelakaan. Bahkan rancangan Tuhan dikatakan untuk memberikan kepadamu, perhatikan kalimat ini, hari depan yang penuh harapan. Bukan sekedar hari depan yang ada harapan, bukan sekedar hari depan yang punya harapan, tapi hari depan yang penuh harapan. Itu ternyata rencananya Tuhan, rancangannya Tuhan buat kehidupan masa depan kita. Tetapi realitanya kita banyak melihat, saya banyak memperhatikan, melihat begitu ya. Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang jalani hidup kekristenannya dengan kefrustasian. Kenapa frustasi? Ada banyak orang mulai berkata begini, saya ini Pak Pendeta mempercayai rancangan Tuhan sempurna. Saya mempercayai rencana Tuhan dalam kehidupan saya, rencananya indah dan luar biasa. Saya mengimani firman Allah, Yeremia 29 ayat 11, saya memperkatakan ayat-ayat ini. Tetapi kenapa yang dijanjikan firman Allah yang saya imani, yang saya perkatakan, tidak saya alami, belum saya alami dan belum terjadi sampai hari ini dalam kehidupan saya. Saya ingin buka firman Allah ini, pengajaran dengan kata-kata seperti ini kepada saudara. Bahwa ternyata ada banyak orang Kristen, sementara dia menjalani kekristenan, imannya, percaya pada Yesus, dia jalani rasanya frustasi. Kok saya nggak ngalami kenyataan ini? Katanya rancangan Allah dalam hidup saya adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi kenyataannya, kenapa saya mengalami berbagai macam kecelakaan dalam kehidupan saya? Dan tentu Anda mengerti maksud kecelakaan demi kecelakaan dalam kehidupan kita. Karena saya sudah berkali-kali menyampaikan pengajaran ini. Kecelakaan dalam kehidupan kita yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11 ini bukan kecelakaan kendaraan bermotor. Bukan kecelakaan pesawat terbang atau kecelakaan kereta api yang pernah dialami banyak orang. Enggak.
Tapi ini kecelakaan kehidupan, kegagalan, kehancuran. Kecelakaan karena kita salah dalam mengambil pilihan atau keputusan-keputusan dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami kehancuran dalam rumah tangga. Ada orang mengalami kehancuran dalam bisnis usahanya. Ada orang mengalami kegagalan, keterpurukan. Itu saya sebut, itu saya memberi nama kecelakaan demi kecelakaan dalam kehidupan. Ada banyak orang sampai rasanya frustasi gitu loh, ngadapi kondisi keadaan seperti ini. Nah, saya mau bertanya kepada saudara, adakah di antara saudara yang sedang mendengar firman Allah ini, sedang doa pagi dengan saya, Anda mengalami situasi ini. Engkau jalani iman Kristenmu, engkau masih Kristen, ibadahnya masih belum pindah di gedung yang lain, masih di gereja tiap hari Minggu. Masih memuji Tuhan, saudara, memanggil nama Yesus. Tetapi tanpa kita sadari, hati mulai tawar, iman mulai luntur. Anda mulai mengatakan, kok apa yang Tuhan janjikan saya imani, firman Allah yang saya perkatakan tiap hari belum menjadi kenyataan. Situasi hidup saya masih seperti ini juga. Kalau itu adalah Anda yang sedang mengalami seperti tawar hati, seperti frustasi. Saya berharap firman Allah yang mengajar kita pagi ini bisa menolong saudara, ya. Ini bisa memberikan solusi jalan keluar bagi saudara. Bagaimana caranya kita menghadapi situasi seperti ini, mengalami berbagai macam kecelakaan dalam kehidupan? Apa sebabnya? Nanti kita lihat, nanti kita pelajari. Hal pertama yang saya mau sampaikan sama saudara, kalau saudara perhatikan dalam pembacaan tadi, Yeremia 29, coba lihat sekali lagi ayat 11. Saya baca ulang sekali lagi, tolong diperhatikan kalimat-kalimatnya saudara ya. Saya baca ya, ada banyak kata rancangan. Saya baca, ingin ulang sekali lagi saya baca. Dikatakan begini, sebab aku ini mengetahui, kata Tuhan, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan membuat satu rancangan, dia tahu rancangan yang terbaik buat kita. Yang buat rancangannya adalah Tuhan. Lalu dikatakan apa lagi? Dia tahu rancangannya buat kita yang terbaik. Dia memang sudah rencanakan semuanya. Dikatakan apa? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Kita ketemu lagi kata rancangan, dan bukan rancangan kecelakaan. Ada kata rancangan lagi, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, di ayat yang barusan kita baca ini, berkali-kali kita menemukan kalimat kata rancangan. Aku tahu rancangan yang aku berikan kepadamu. Rancanganku bagi kamu, rancangannya bukan kecelakaan. Rancanganku untuk kamu bukan kecelakaan, rancanganku bagi kamu damai sejahtera. Rancanganku bagi kamu, aku berikan hari depan yang penuh harapan. Rancangannya itu dari Tuhan. Kenapa saya katakan rancangan terus dari awal? Saudara perlu garis bawahi pada bagian nomor 1 yang kita mau renungkan. Kita tarik satu pelajaran rohani buat kita, bahwa begini, ternyata di Yeremia 29 ayat 11 kita menemukan, saya ingin Anda paham ini ayat dengan baik, bahwa ternyata dari pihaknya Tuhan itu dia merancangkan buat kita. Hanya merancangkan. Nanti ujungnya saya kasih tahu, kenapa dari Tuhan hanya merancangkan, kok nggak langsung dikasih, nih ya masa depan yang baik. Itulah yang dikatakan dunia takdir. Itu yang orang dunia katakan nasib, nasibnya baik, nasibnya mujur. Tuhan nggak begitu. Lalu orang berkata begini, kalau orang tahu memang nasibnya buruk, dia nggak akan berjuang. Susah ya susah kok, melarat yang melarat, miskin yang miskin. Memang ini takdirku hancur, takdirku hadapi masalah. Nggak begitu. Dari awal saya suka katakan, Tuhan menciptakan manusia itu dengan kehendak bebas, dikasih free will. Pilihannya sama kita, keputusannya sama kita. Nah, kita suka gagalnya di sini.
Ini yang suka buat kita frustasi, mengalami kecelakaan demi kecelakaan dalam kehidupan. Kehancuran, kegagalan. Kenapa? Salah dalam pilihan keputusan kita. Makanya saya ingin tegaskan di bagian awal nomor 1. Nomor 1 ini penting. Karena ini pemicunya nomor 1. Bahwa ternyata dari pihaknya Tuhan kita yang berkuasa, yang menciptakan kita. Dia yang merancangkan, saya pakai bahasa gini, hanya merancangkan. Hanya merancangkan, dirancangkan yang baik. Dirancangkan yang indah. Tuhan rancangkannya buat masa depan kita itu yang mulia. Yang saya bilang dari awal, kalau rancangannya atas saudara-saudara masing-masing dibocorkan, diberitahukan, ada berbegini, masa sih Tuhan, rancangan Tuhan kayak gitu sama saya. Melebihi kerinduanmu. Tuhan hanya merancangkan, tapi gak hanya cukup merancangkan dia, yang mulia, yang besar buat masa depan kita. Saya teringat satu ayat, coba Anda lihat Efesus 2. Ayat yang ke-10. Ya. Tuhan mau ternyata kita itu hidup dalam rancangannya. Ini loh rancanganku. Dan Tuhan rindu kita ngalami rancangannya. Bahasanya begini. Ya, Tuhan itu akan bahagia, akan senang hatinya, akan sukacita ketika apa yang Dia rancangkan atas hidup kita yang indah, yang mulia, yang besar buat masa depan kita itu terjadi, menjadi kenyataan. Hati Tuhan bersukacita. Tetapi saya bisa bayangkan betapa sedihnya hati Tuhan ketika apa yang Dia sudah rancangkan yang luar biasa, yang mulia itu tidak terwujud, tidak terjadi, menjadi kenyataan dalam hidup kita. Sudah dirancangkan detail luar biasa, tapi ternyata kita nggak bisa ngalami. Sedih hati Tuhan. Tuhan mau kita hidup mengalami rancangannya. Makanya ayat ini berkata seperti ini. Coba lihat Efesus pasal 2 ayat 10. Saya baca ya, tolong Anda perhatikan ini ayat. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan itu bagiannya mempersiapkan semuanya buat kita. Kebutuhan kita disiapkan, rancangan buat masa depan kita pun Tuhan udah persiapkan. Dia perancang, Dia perencana yang terbaik buat hidup kita. Lalu ada kalimat ini, kita baca kalimat terakhirnya, ia mau. Ayo lepaskan suaramu, baca ini firman. Di rumah baca firman Allah, yang di gereja juga sama-sama baca. 2, 3. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jelas ya, Dia sediakan semua rancangannya buat kita. Lalu ada kalimat ini, menurut saya kalimat yang powerful. Kalimat yang sangat memberkati saya dan harusnya memberkati saudara juga. Kalimat firman berkata begini, ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup dalam rancangannya. Ia mau. Jadi saya ulang, dari pihak Tuhan, Dia itu hanya merancang. Dan rancangannya mulia, indah, besar buat kita. Masa depan yang penuh harapan buat kita. Melebihi ekspektasi bayangan kita. Dan bukan cuman Tuhan merancangkan, Tuhan rindu. Ia mau supaya kita hidup dalam rancangannya. Mengalami rancangan yang Dia sudah siapkan buat kita. Percayakah saudara, saya ulang. Percayakah Anda semua bahwa Tuhan itu punya rancangan yang indah, punya rancangan yang besar dan mulia buat kehidupan saudara masing-masing. Percayakah saudara? Kalau Anda masih belum yakin, Anda belum percaya, masa sih Pak Pendeta? Mari saya buktikan, saya tunjukkan sama saudara. Kalau Anda lihat gambar ini, menurut Anda ini gambarnya siapa? Tokoh siapa di perjanjian lama? Ini gambarnya Yusuf. Saudara, saya tulis di atasnya sebagai pendahuluan. Rancangan Tuhan itu terlalu besar dan mulia untuk dicerna dengan akal manusia. Kalau sampai seandainya Tuhan bocorkan, diberitahu dari awal, kita pun gak nyangka
Gak bisa mikir, masa sih kok sampai ke sana? Kita dengan keterbatasan kita berpikir, dengan kondisiku yang sekarang, keadaan hari ini gak bisa melebihi pemikiran kita. Melebihi batasan kemanusiawian kita. Gak bisa gitu. Rancangan Tuhan itu melampaui batasan pemikiran kita. Pikiran kita berkata ini, gak bisa, gak mungkin gitu. Lihat kisah Yusuf. Kalau kita belajar dari gambar, gak usah dibaca ayatnya. Gambar kisah hidup Yusuf, kita bisa ngerti. Dari mulai dia disayangi sama papanya. Dikasih jubah yang maha indah. Sampai kakak-kakaknya membenci dia, fitnah dia segala macam. Kemudian saking bencinya dimasukkan dalam sumur. Lalu dijual sama orang Ismail, dijual jadi budak di Mesir. Kasihan Yusuf. Nanti ceritanya kemudian dia difitnah. Dikatakan memperkosa istri tuanya, istri Potifar. Dijebloskan masuk dalam penjara. Narapidana dia. Saya pernah katakan berkali-kali tentang pengajaran Yusuf. Kalau dilihat secara panoramik potongan-potongan kehidupan Yusuf. Tidak ada baiknya. Bahkan yang terakhir narapidana masuk penjara disebut sebagai pemerkosa, tukang zina. Saya mau bertanya sama saudara. Masa depan seperti apa? Narapidana kerajaan lagi, tahanan negara lagi. Ini kalau di negara kita sudah jadi narapidana, udah selesai, nggak bisa apa-apa. Mau mengharapkan masa depan seperti apa? Namanya sudah blacklist, masuk daftar hitam. Orang sudah ragu mau ngapain dia. Gitu. Udah jelek. Yusuf difitnah seperti itu masuk dalam penjara. Tetapi kita tahu kemudian tiba-tiba Yusuf dari penjara, keluar dari penjara. Hari itu hari promosi. Nih, saya ngomong lagi, selalu ada satu hari di mana itu pintu kesempatan berkat Tuhan buka. Selalu ada bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ada satu hari, ada satu waktu, itu menjadi hari promosi buat kita. Tuhan punya rancangan besar seperti itu. Jangan sampai lewat. Kalau kita gak punya kesiapan iman, lewat itu kesempatan. Dan hari itu Yusuf ngalami itu. Saudara, bahkan kalau kita pelajari ya, sebelum Yusuf mengalami jadi raja muda, orang nomor 2 di tanah Mesir, kita sama-sama tahu kisahnya. Yusuf gak ngerti. Sebetulnya gini ya, besok kalau Tuhan kehendaki, saya akan mengajarkan sama saudara tentang tuntunan Tuhan. Kadang-kadang kita itu nggak menyadari bahwa lewat sebuah keadaan, lewat kondisi situasi yang kita hadapi, Tuhan itu ternyata sedang menuntun kita. Dalam tanda kutip ini, dia tuntun kita dalam satu keadaan sampai kita nggak sadar bahwa dalam situasi yang nggak nyaman, yang sulit, nggak menyenangkan, Tuhan tuntun kita ternyata sedang dituntun lewat sebuah keadaan. Kita nggak nyadar. Yusuf ngalami itu loh di Mesir, keadaan nggak nyaman, tapi ternyata Tuhan tuntun. Dari mulai dibuang di sumur, dijual jadi budak di Mesir. Coba dibawa bukan ke Mesir, nggak jadi raja Mesir, sebab rancangannya Tuhan sama Yusuf adalah dia jadi raja muda di Mesir. Makanya dijualnya sama orang Ismail. Ini kalau kita punya bahasa manusia mulut kebiasaan kita, kebetulan Pak, kebetulan. Enggak ada kebetulan Bapak Ibu Saudara. Itu kan bahasa orang di luar sana. Itu bahasa dunia, bahasa duniawi kita. Berkata kebetulan. Waktu saya keluar ke rumah, saya belanja di toko Pak. Saya kebetulan ketemu sama ini loh Pak. Dia Pak yang buka pintu bisnis saya. Anda bisa ngomong kebetulan. Padahal di balik situasi keadaan itu, saudara sedang dituntun oleh Tuhan. Besok saya bicara itu sama saudara. Ada macam-macam tuntunan Tuhan. Salah satunya lewat keadaan seperti Yusuf. Karena memang rancangannya Tuhan besar. Dan Yusuf gak tahu itu. Dan hebatnya dia gak ngomel. Pilihannya itu loh. Keputusannya loh. Tetap manis sikapnya. Tetap beribadah kepada Allahnya. Tetap hidup dalam penyerahan ketaatan kepada Tuhan. Itu luar biasa. Makanya rencana Allah, rancangan yang Allah inginkan rancangan jadi atas Yusuf. Dan ini menarik.
belajar tentang Yusuf. Karena ternyata sudah dirancangkan. Dari mana kita tahu bahwa Yusuf jadi raja muda di Mesir? Tuhan sudah rancangkan dengan sempurna dan mulia jauh hari sebelumnya. Mari saya tunjukkan ayat ini sama saudara. Kejadian 37 ayat 10. Saudara, mari kita sama-sama baca ayat ini ya. 1, 2, dan 3. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Tuhan sudah beritahukan masa depannya kepada Yusuf. Apa istilahnya ya? Dibocorkan depannya. Kayaknya Yusuf pun gak yakin. Tapi dia cerita ya sama kakak-kakaknya. Mimpi yang pertama yang Tuhan kasih sama dia cerita sama kakaknya. Aku lihat berkas gandum terikat semua. Berkas-berkasnya koko kakak semua menyembah berkasku. Langsung kakaknya marah. Mimpi model apa itu? Apa kamu mau kami kakakmu menyembah kamu, sujud sama kamu? Mimpi apa itu? Benci mereka sama mimpinya Yusuf. Mimpi lagi si Yusuf. Dia lihat matahari, dia lihat bulan, dia lihat 11 bintang. Matahari, 11 bintang, bulan semuanya nyembah sama dia. Dia cerita sama papanya si Yakub. Yakub juga sama. Yakub berkata gini, "Hei Yusuf, mimpi apa mimpimu itu? Masakan kami semua, kami ayahmu, ibumu, saudaramu harus nyembah kamu." Itu kan potongan pendek yang menceritakan bahwa orang yang bernama Yusuf dirancangkan oleh Allah. Masa depanmu penuh harapan Yusuf. Kamu jadi orang besar, kamu jadi orang luar biasa. Yusuf ceritakan rencananya Tuhan. Dan ternyata kita tahu dari gambaran panoramik tadi, rancangan Tuhan jadi sama Yusuf. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari pelajaran Yusuf? Saudara, betul kata Yeremia 29 ayat 11. Kembali saya pertanyakan kepada Anda, percaya ke saudara bukan hanya kepada Yusuf. Tuhan punya rancangan hari depan yang penuh harapan kepada masing-masing saudara. Kepada saya juga Tuhan punya rancangan yang mulia. Rancangan yang besar dan penuh harapan. Tapi saya mau ingatkan, bagiannya Tuhan, dia hanya merancangkan. Dia hanya mau kita hidup dalam rancangan itu. Maksudnya gini loh, dia gak bisa paksa kita. Karena apa? Keputusan ada pada manusia. Ada kata ini penting. Semua pilihan, semua keputusan tergantung kita sebagai manusia. Pilihan kita bagaimana? Kalau Yusuf dia punya pilihan yang salah, dia berontak, "Nggak mau saya di sini." Padahal keadaan di Mesir Tuhan yang bawa kayak sebuah kendaraan, terus dituntun sama Tuhan, dituntun lewat sebuah keadaan. Nah, keadaan yang kita alami seringkali membuat kita salah pilih, salah ambil keputusan. Tadi awal saya katakan sama saudara, manusia itu diciptakan Tuhan bukan kayak robot. Tuhan menciptakan manusia dengan free will, dengan kehendak bebas. Saya kasih gambaran yang paling gampang. Kalau saudara punya seorang anak masih kecil seperti digambar di layar saudara itu, mungkin dia masih 3 tahun, 4 tahunan begitu. Anda belikan anak saudara yang masih kecil mobil remote control. Anak saudara pasti senang dikasih mobil remote control, dia bisa mengendalikan sepenuhnya. Namanya anak, apa istilahnya ya? Kurang panjang berpikirnya. Ya anak memang kurang panjang, apa namanya istilah? Nalarnya belum dewasa. Nalarnya kurang panjang, kurang bagus lah nalarnya. Beda dengan saudara, sayang ini barang kan. Tapi anak ini nalarnya memang kurang, masih kecil. Remote di tangan, mobil dijalanin sesukanya dia. Ke kanan, ke kiri, maju mundur sesukanya. Ditabrak-tabrakin sesukanya. Tembok brak, tabrak, brak, bolak balik, brak, brok, saudara. Kita orang tua berkata, jangan. Saya mau tanya, seandainya itu adalah saudara yang jadi mobil-mobilan remote-nya itu.
rela nggak, mau tidak, saudara terus ditabrak-tabrakin, terus tabrak. Nggak mau, nggak suka, jangan gitu. Kalau kita jadi mobilnya, tapi namanya mobil kita seperti mobil, kita nggak bisa apa-apa. Kenapa? Yang pegang kendali semua di tangan yang pegang remote control, ya ini anak. Sesuka-sukanya dia, mau dibikin apa mobil, mau dibanting. Kita sebagai mobil nggak bisa apa-apa. Itu kalau misalnya Tuhan ciptakan kita kayak robot, tapi kita dikasih kehendak bebas, dicol kita. Terserah kamu, pilihan kamu. Tapi aku beritahu kepada kamu, kata Tuhan. Aku kasih rancangan sama kamu, anakku. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang percaya dan ditebus oleh darah Kristus, saya mau ingatkan, Tuhan punya rancangan yang mulia. Tuhan punya rancangan yang besar, tinggi buat setiap Anda dan saya. Dan Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Tuhan ingin kita mengalaminya. Tuhan akan berbahagia, bersuka cita kalau yang dirancangkannya itu jadi sama kita. Dan Tuhan sedih kalau yang dirancangkan itu gak jadi sama kita. Tuhan itu ahli bangunan, atau lebih tepat saya katakan dia kayak arsitek. Ada tahu arsitek? Sebelum dia membangun sebuah gedung atau sebuah rumah, dia gambar dulu detailnya. Nanti ruang tamunya di sini ya. Kamar-kamarnya di sini, nanti kamar mandi di sini, nanti ruang bermain anak di sini, ruang makan di sini, detail gambarnya. Pernak-perniknya dia gambar semua, sempurna. Seorang arsitek yang baik, sebelum dia bangun, dia gambar dengan sempurna, dengan detail. Saya mau kasih tahu, Tuhan itu arsitek agung yang sempurna dari kehidupan kita. Sadarkah saudara? Dia tuh merancangkan, udah kasih gambaran, ini loh rancanganmu. Alkitab udah kasih tahu. Rancangan buat Anda dan saya adalah hari depan yang penuh harapan. Ini pegang ini ayat, imani ini ayat. Ini akan jadi tergantung keputusan kita. Kalau ada salah ambil keputusan, kecelakaan kehidupan terjadi, kegagalan, kehancuran. Makanya saya tunjukkan satu ayat, Mazmur 25 ayat 12. Tuhan tunjukkan jalannya. Nah saya banyak akan bicara besok pada bagian ayat ini. Lihat Mazmur 25 ayat 12. Mari sama-sama kita membacanya, saudara. 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Butuh hati yang takut akan Tuhan. Memang Tuhan kasih kehendak bebas sama kita. Tapi biarlah hati kita hati yang takut akan Tuhan. Hati kita hati yang hormat akan Tuhan. Orang yang hidup dalam Tuhan punya hormat, punya takut akan Tuhan. Dia akan punya ketajaman. Dia akan punya kepekaan. Akan apa? Akan jalan yang Tuhan tunjukkan sama dia untuk dipilih. Harus dipilih. Ini menarik loh. Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi percayalah, Tuhan itu bukan hanya merancangkan. Ya saya ulang ya, dia bukan dari pihak Tuhan, bukan hanya merancang. Dia bukan hanya mau kita mengalami hidup dalam rancangannya. Tuhan tunjukkan untuk mengalami rancangannya. Ternyata ayat ini berkata, Tuhan tunjukkan jalan yang harus kita pilih. Ini loh jalannya. Butuh kepekaan, ketajaman. Jadi Tuhan bukan hanya merancangkan dan ingin kita mengalami. Nah untuk mengalami, Tuhan sekaligus tunjukkan jalannya. Saya percaya hari ini ada jalan Tuhan buat saudara. Untuk mencapai finishing well. Untuk mengalami rencana hidup yang penuh harapan dari Tuhan. Makanya bagian akhir saya tutup dengan kata-kata ini. Saudara jangan terpaku dengan keadaanmu yang sekarang. Saudara jangan istilahnya kasih harga mati dengan kesulitanmu, dengan kesengsaraanmu, dengan segudang beratnya masalahmu. Jangan kasih harga mati. Rasanya gak bisa ditawar, gak bisa berubah Pak masalah saya. Siapa yang bilang? Ya, Yusuf itu buruk masa lalunya, budak narapidana. Tapi dia gak terpaku dengan itu. Dia tidak dihentikan dengan narapidananya itu. Dia tidak kasih harga mati. Karena ternyata Tuhan bisa merubah segalanya. Tuhan sanggup merubah masa depan kita. Bahkan itu sekalipun bertentangan dengan hukum alam sekalipun. Tidak mungkin sekalipun.
Tuhan sanggup lakukan buat kita. Itu terjadi pada Daniel, singa gak bisa telan dia. Itu terjadi pada Sadra, Mesak, Abednego. Makanya saya ulang, saudara jangan terpaku dengan kesulitanmu. Jangan dipatok harga mati, gak bisa berubah Pak, gini ya gini, gak bisa ditawar begitu. Tuhan bisa berubah. Bagaimana caranya berubah? Tuhan tunjukkan jalannya sama kita. Jalan yang harus kita pilih. Ayat yang terakhir saja deh ini. Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30. Mari sama-sama kita baca ayat ini dengan keras. Ayat terakhir, betul-betul terakhir ini saudara ya. Kita baca 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku berhadapkan apa? Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Pilihan kita hati-hati. Pilihlah kehidupan kata Tuhan. Tuhan tunjukkan. Jangan pilih kematian, jangan pilih kutuk. Pilih kehidupan. Karena ternyata pilihan kita, kalau kita diberkati karena pilihan yang benar, masa depan kita diobatkan karena pilihan jalannya Tuhan. Pilihlah kehidupan. Kehidupan itu firman kehidupan. Jalannya Tuhan membawa kita kepada kehidupan. Yang nikmati sampai engkau maupun keturunanmu. Pilihan kita yang benar. Dengarkan saya Bapak Ibu Saudara. Dengarkan firman Allah. Pilihanmu yang takut akan Allah, respon penyerahanmu yang tetap tunduk pada jalan Allah. Itu kalau kau dipulihkan, yang menikmati bukan cuma Anda saja, sampai keturunanmu. Wah luar biasa, sampai anak-anak kita ngalami, cucumu ngalami, cicitmu ngalami. Karena pilihanmu yang benar, pilihan kehidupan jalan Tuhan, luar biasa. Pilihan kita takut akan Allah, ikuti rancangan Allah, itu luar biasa. Sampai generasi kita, keturunan kita, itu ngalami kehidupan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Yang saya mau bilang sama saudara, jika Anda yang mulai frustasi dengan iman kekristenanmu, jangan-jangan pilihan kita yang salah. Kita gak berserah, kita ngomel aja, kita gak percaya pada rancangan Tuhan. Hari ini kembali kepada jalan Tuhan. Ikuti takut akan Allah, punya keyakinan Tuhan punya rancangan mulia, besar, indah atas kita.